Aduhan bentuknya berupa asap yang jika mengenai orang muslim maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir akan keluar cairan dari kuping mereka dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-Duhan, sebuah tanda akhir zaman. Dalam Al-Quran, surat Ad-Duhan ayat 10-15 mengabarkan tentang salah satu peristiwa di akhir zaman kelak, yaitu munculnya ad-duhan di akhir zaman. Apa itu duhan dan bagaimana sifatnya, serta pelajaran apa yang bisa kita petik darinya? Surat Ad-Duhan ayat 10-11 yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa duhan atau kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna ad-duhan dalam ayat ini. Makna ad-duhan ada 3 pendapat. Pertama, ad-duhan adalah salah satu tanda hari kiamat yang belum terjadi. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Abu Hurairah, Zaid bin Ali, Al-Hasan, dan Ibnu Abi Mulaikah. Yang kedua, ad-duhan adalah hayalan yang menimpa kaum Quraisy ketika mereka mengalami kelaparan ekstrim atas doa Nabi SAW, sehingga orang-orang ketika itu seperti melihat duhan atau asap di antara langit dan bumi. Ini adalah pendapat dari Ibnu Mas'ud. Ketiga, ad-duhan adalah debu yang mengepul di hari Fatu Mekah sehingga menutupi langit. Ini adalah pendapat Abdurrahman Al-A'raj. Tanda akhir zaman yang belum terjadi. Tafsiran pertama adalah tafsiran yang lebih rajih, dirajikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ayat di atas menunjukkan akan adanya ad-duhan sebagai salah satu tanda hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Huzaifah bin Uzaid radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda. Bencana menenggelamkan manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan di Jazirah Arab. Terjadi ad-duhan, munculnya Dajjal, munculnya Dabah, munculnya Ya'jud dan Ma'jud, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar cekungan Aden yang mengusir manusia. Hadis riwayat Muslim. Bentuk dan sifat ad-duhan. Ad-duhan bentuknya berupa asap yang jika mengenai orang muslim maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir akan keluar cairan dari kuping mereka dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, akan datang ad-duhan atau asap kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernafasan mereka, sehingga mereka akan merasakan seperti pilek. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat dari Anas bin Malik yang artinya manusia akan berkumpul di Irak, adapun orang mukmin
mereka akan merasakan seperti pilek, sedangkan orang kafir mereka akan tertutupi kematian. Surat Ad-Duhan ayat 12 yang artinya mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu, sesungguhnya kami akan beriman." Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, sebagian ulama mengatakan maksud ayat ini kaum Quraisy datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, "Jika Allah lenyapkan azab ini, kami akan masuk Islam." Kemudian ternyata mereka melanggar janji mereka. Qatadah mengatakan bahwa azab yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ad-Duhan. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah musibah kelaparan. Hendaknya kita tidak berlambat-lambat dalam menerima kebenaran dan melakukan ketaatan. Jangan sampai kita baru tersadar untuk menerimanya ketika di masa sulit atau bahkan ketika hampir terlambat. Jangan seperti orang kafir yang baru ingin beriman ketika sudah diuji dengan aduhan berupa kelaparan, atau ketika hampir terlambat, yaitu ketika datangnya aduhan berupa asap di hari kiamat. Rasulullah SAW melihat sebagian sahabatnya berlambat-lambat untuk sholat. Lalu beliau bersabda, "Bersegeralah kalian untuk sholat dan sempurnakanlah sholat bersamaku, jangan masbuk. Sehingga orang-orang yang datang setelah kalian juga menyempurnakan sholatnya. Orang yang senantiasa berlambat-lambat untuk sholat, sungguh Allah akan akhirkan juga ia masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan fatalnya konsekuensi yang diterima oleh orang yang berlambat-lambat melakukan kebaikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ungkapan ini merupakan ancaman dari Nabi SAW, bukan hanya pada amalan ini saja, namun juga pada semua amalan solih. Karena seseorang itu jika dalam hatinya tidak ada kecintaan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ia akan terus berada dalam kemalasan. Oleh karena itu, hendaknya seseorang ketika terbuka peluang untuk melakukan ibadah, maka hendaknya bersegera melakukannya, sehingga jiwa tidak dihinggapi rasa malas, sehingga ia tidak menjadi orang yang diakhirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datangnya fitnah yang samar, seperti potongan malam gelap, sehingga seseorang di pagi hari masih beriman dan sore hari sudah kafir. Di sore hari masih beriman, namun di pagi hari sudah kafir. Ia menjual agamanya demi mendapatkan harta dunia." Hadis riwayat Muslim. Surat Ad-Duhan ayat 13-14 yang artinya, bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, "Dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila." Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, ini adalah dikatakan di hari kiamat kepada orang-orang kafir ketika mereka meminta untuk kembali ke dunia. Maka dikatakan kepada mereka telah pergi waktu untuk kembali. Penyesalan orang kafir karena mengingkari Rasulullah. Orang-orang kafir mereka menyadari akibat perbuatan mereka telah mereka mengabaikan ajaran para rasul. Ketika mereka melihat ngerinya azab di akhirat, lalu mereka menyesali perbuatan mereka, yaitu telah menolak ajaran para rasul. Sehingga mereka pun berharap
bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki keadaan. Namun itu tidak mungkin terjadi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Robnya. Mereka berkata, wahai Rob kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin. Quran Surat As-Sajdah ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, andai kata kami dahulu mau mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Orang beriman pun menyesal kelak di akhirat. Ketahuilah, di akhirat orang-orang beriman pun menyesal. Namun mereka merasa menyesal karena tidak bisa menambah amalan soleh. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Dari surat Ad-Duhan ayat 13-14 kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang-orang yang mendakwahkan tauhid dan sunnah pasti akan mendapatkan rintangan. Di antaranya mereka akan diberi label-label yang jelek seperti gila, tukang sihir, radikal, ekstremis, fanatik, dan lainnya. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Quran Surat Az-Zariyat ayat 52. Namun celaan-celaan itu tidak akan merendahkan mereka di sisi Allah, justru memuliakan mereka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, akan terus ada segolongan dari umatku yang senantiasa menampakkan kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka hingga datang perkara Allah, yaitu hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Surat Ad-Duhan ayat 15. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu sedikit saja, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini. Beliau berkata, maksudnya Allah Ta'ala katakan kepada mereka, andaikan kami hilangkan azab kami terhadap kalian ini dan kami kembalikan kalian ke dunia, sungguh kalian akan kembali lagi melakukan apa yang kalian lakukan dahulu, berupa kekufuran dan mendustakan ajaran para rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam ayat yang lain, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Quran Surat Al-An'am ayat 28. Di sini ada pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berusaha istiqomah di masa senang maupun sulit. Jangan tunggu mendapat musibah baru ingat Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kenalilah, ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika iman melemah, mulai futur dan malas,
maka upayakan bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat dan mencoreng wibawa. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, "Setiap amalan ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Barang siapa yang futurnya di atas sunnahku, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang futurnya bukan di atas sunnahku, maka ia akan binasa." Hadis riwayat Ahmad.